innate. Tadi itu secara umum innate dan adaptive immunity, ya. Nah, gitu. Sudah kelihatan saya punya slide? Tapi dok, Halo? sedikit terlihat dok. Tapi dok, ya dok. Oke, ini tadi sudah ya. Nanti saya kasih kamu slide. Aduh, kenapa ini? Tambah buru-buru, tambah susah. Ya. Aduh, enggak mau aku sini. Ini enggak mau pindah, kenapa ya? Ya, jadi innate immunity itu yang selalu ada tadi ya. Selalu siap untuk mengeliminasi ya mikroba yang masuk. Kemudian sistem innate ini memang dia mengenali dan respon terhadap mikroba ya, tetapi dia tidak respon terhadap agent non mikrobial. Jadi yang bukan substansi mikroba itu dia tidak reaksi terhadap agent tersebut ya. Jadi memang dia spesifik untuk respon terhadap mikroba ya yang innate ini. Juga dapat dipicu ya oleh host cell yang dirusak oleh mikroba. Jadi misalnya ada host cell yang dirusak oleh mikroba, itu juga dapat memicu aktivasi daripada innate immunity. Ya. Nah, jadi ya sudah tadi ini saya sampaikan bahwa dia adalah lini pertahanan pertama sebelum adaptive immunity. Jadi dia tidak hanya menyiapkan satu pertahanan awal terhadap infeksi, tapi juga menginstruksikan. Jadi dia dapat mengaktifkan sistem imun adaptif ya sebaliknya immunity untuk mengeradikasi infeksi ya. Jadi ada kerjasama timbal balik ya antara innate immunity dan adaptive immunity. Nah ini kalau kita lihat ya, ini setelah ada kerjasama ya, ada yang timbal balik antara adaptive immunity dan innate immunity. Ya kalau komponen innate immunity yang membantu adaptive immunity yaitu antigen presenting cell ya. Jadi dia membantu mengaktifkan adaptive immunity dengan cara memperkenalkan antigen tersebut. Sedangkan adaptive immunity bagaimana caranya dia bisa mengaktifkan misalnya makrofag ya dengan melepaskan sitokin ya sehingga mengaktifkan makrofag supaya makrofag dapat mengfagositosis satu mikroba yang dia makannya ya. Jadi ada kerjasama timbal balik dalam ya. Nah, di innate immunity tadi sudah dijelaskan juga ada pertahanan seluler ya seperti fagosit sel ya, NK sel, kemudian ada pertahanan fisik ya seperti kulit, epitel, mukosa ya. Kemudian ya ini pertahanan fisik, kemudian ini pertahanan seluler, kemudian enzim-enzim juga ya yang ada di mulut, saluran pencernaan itu merupakan juga pertahanan ya, salah satu sistem pertahanan. Kemudian pertahanan humoral ya seperti komplement, protein, fase akut ya, sitokin itu juga berperan sebagai bagian dari sistem imun non spesifik ya. Jadi ini semua perangkat daripada innate immunity. Lagi nih, nggak bisa pindah, kenapa ya?
Yang salah ya. Nah, ini sudah tadi ya, saya langkah saja. Ya, sel-sel utama yang berperan pada sistem imun non spesifik itu adalah sel mononuklear ya, monosit dan makrofag. Kemudian sel monofonuklear ya, yang granulosit itu ya, neutrofil. Nah, ini yang berperan ya di non spesifik. Kalau yang spesifik tadi kan itu adalah limfosit ya, apakah B atau K. C. Kemudian ada reseptor imunitas non spesifik ya, yang bisa ditemukan pada permukaan sel-sel ini, yaitu molekul larut ya dalam bentuk yaitu laktoferin, C-reaktif protein atau biasa disebut CRP. Kemudian ada reseptor yang tidak larut yaitu seperti toll-like reseptor ya, scavenger reseptor. Kemudian ada nukleotida binding oligomerase domain ya, domain ini. Kemudian ada Fc reseptor ya, ini adalah struktur permukaan beberapa jenis limfosit atau makrofag yang dapat mengikat regio Fc daripada imunoglobulin ya. Jadi ini bagaimana imunoglobulin atau antibodi itu ya dapat mengikat ada reseptor yang ada pada permukaan sel-sel seperti limfosit, makrofag ya, sehingga dia bisa mengaktifkan. Tadi kan ada salah satu fungsinya antibodi adalah dapat mengaktifkan ya sel T ya atau makrofag ya, dengan cara tadi berikatan dengan Fc reseptor ya, Fc reseptornya ya. Sudah. Nah, ini bagaimana spesifitas daripada innate. Nah, kalau kita lihat ini adalah mikroba ya, ini adalah mikroba ya, ini adalah makrofag, ini adalah identika manosa. Jadi ini adalah reseptor manosa ya, ini adalah reseptor manosa. Tadi ada beberapa reseptor yang saya katakan. Nah, ini mengenali ini adalah mikroba. Nah, itulah reseptor dari makrofag yang salah satunya adalah manosa reseptor, itu mengenali komponen daripada mikroba ini ya, apakah dia polisakaridanya ya, ya itu yang dikenali oleh reseptor ini ya. Jadi ada beberapa ini yang tadi dikatakan ada toll-like reseptor yang ada pada permukaan sel-sel yang berperan dalam innate immunity ya, utamanya ini adalah makrofag. Jadi ada ini membrannya ya, membran daripada sel makrofag. Di situ ada toll-like reseptor, salah satu ya selnya toll-like reseptor. Kemudian ada manosa reseptor ya, ada scavenger reseptor ya, ataukah ada N-formal methionine reseptor. Jadi ada beberapa reseptor di situ ya yang ada permukaan makrofag ya. Nah, itu yang mengenali komponen daripada mikroba ini ya. Nah, itu dia mengenali mikrokomponen dari mikroba ini ya, sehingga dia mampu memfagositosis dan menghancurkannya ya. Itu proses yang lebih jauh ya. Nah, kemudian nah ini tadi kan tadi sistem pertahanan yang paling depan ya, yaitu epitel ya. Jadi dia adalah physical barrier ya, bariernya ini ya. Nah, sebenarnya pada permukaan ini ada antibiotik ya, antibiotik peptida yang ada pada permukaan dinding pertahanan pertama kita ini, yang di epitel itu sebenarnya ada peptida antibiotik yang harusnya yang bisa melawan suatu mikroba. Tapi ya, mikroba atau patogen bisa saja membobol ya, menembus dinding pertahanan pertama ini ya, epitel atau kulit ya. Jadi sebenarnya ada ya, jadi antibiotik alami itu di sini. Jadi ini ya, itu bisa melawan mikroba ya, tetapi tentu saja mikroba yang kuat ya, yang survive, dia akan menembus epitel. Nah, apabila dia menembus ya permukaan epitel itu, maka di bawah daripada epitel itu sudah ada neutrofil ya, makrofag ya, ada sel-sel limfosit, memori dan terusnya. Nah, itu lini belakang lagi setelah apabila mikroba itu atau patogen itu menembus epitel ya. Pengenalan mikroba oleh
innate immunity ya, itu komponen innate immunity mengenali struktur ya, yang dikenali adalah struktur yang tadi saya tunjukkan ya, dia mengenali struktur yang ada pada berbagai berbagai kelas daripada mikroba ya, tetapi tidak ada pada host ya. Nah itu yang dikenali oleh sistem imun innat kita ya. Jadi komponen-komponen ya mikroba ya, tetapi tidak ada pada host ya. Nah itu yang dikenal. Nah setiap komponen daripada innate immunity itu dapat mengenali banyak ya berbagai bakteri atau virus ya, ataukah jamur ya gitu. Nah, ringkasnya itu fagosit mengekspresikan reseptor ya untuk polipeptida ya atau polisakarida daripada bakteri ya. Nah, itu contohnya ya untuk pada fagosit ya, makrofag ya misalnya, itu dia mengekspresikan reseptor untuk lipopolisakarida bakteri ya, yang makanya tadi ada reseptor lipopolisakarida ya atau endotoksin. Nah, inilah banyak pada berbagai jenis bakteri ya, tetapi tidak dihasilkan oleh sel mamalia ya, sehingga itu yang atau tidak komponen daripada bakteri yang tidak ada pada host. Nah itu yang dikenali oleh sistem imun kita. Nah kemudian diikat ya, jadi dia berikatan dengan itu ya. Nah kemudian reseptor lain ya, itu reseptor lain daripada fagosit mengenali terminal manusa ya. Ini tadi beberapa tadi kan reseptor ya yang saya sebut, ada terminal manusa ya, residu itu glikoprotein. Nah ini juga banyak pada bakteri yang sifatnya yang mengandung komponen glikoprotein ya, mempunyai terminal manusa. Nah itu ada salah satu reseptor. Kemudian fagosit mengenali dan respon terhadap, bisa juga terhadap double stranded RNA ya daripada bakteri tersebut ya, yang didapatkan pada berbagai, ada beberapa daripada bakteri ya, tetapi tidak ada pada host ya, sel host. Nah itu yang di mana bakteri atau mikroba itu berikatan dengan reseptor tertentu ya, di mana reseptor itu mengenali komponen-komponen tertentu dari bakteri ya, seperti double stranded DNA-nya, atau kan yang mengenai komponen manusanya ya. Jadi kalau residu manusanya dia berikatan dengan reseptor banding manusa ya, sedangkan kalau ini adalah reseptor lipopolisakarida. Nah, contohnya salah satu itu sel yang berperan dalam innate immunity adalah yang fagosit kan, fagosit itu neutrofil, monosit atau makrofag ya. Monosit kalau masih dalam intravaskuler, sedangkan makrofag kalau dia sudah keluar di jaringan. Nah, ini yang berperan di innate ya. Neutrofil itu adalah kalau sel darah putih atau biasa disebut leukosit ya. Nah, sel leukosit itu terdiri dari beberapa sel, diferensiasi sel ya. Jadi bukan cuma satu. Nah, di antara beberapa jenis sel yang ada dalam kelompok leukosit ini, neutrofil yang paling banyak ya. Jadi sekitar 4.000 sampai 10.000 ya per milimeter kubik. Nah, apabila terjadi infeksi, maka neutrofilnya naik sekali ya, infeksi akut. Neutrofil bukan, kenapa dia naik, karena apabila terjadi infeksi maka sel-sel imun ini ya, khususnya neutrofil pada infeksi akut akan ditarik ke tempat infeksi, sehingga diproduksi banyak di dalam pabriknya ya, di sum-sum tulang, sehingga kalau diperiksa darahnya maka dia punya sel darah putih naik ya. Itu makanya kenapa orang infeksi, kalau kita periksa dia punya darahnya, dia punya sel darah putihnya meningkat ya, karena memang sel darah putih khususnya neutrofil ini dilepaskan ke aliran darah, yaitu yang dibutuhkan untuk melawan infeksi ya, patogen mikroba yang masuk ya. Nah, kalau misalnya, kalau seperti ini, kalau terjadi infeksi
ya. Nah, kalau terjadi infeksi maka produksi di bone marrow itu akan, bone marrow kan pabriknya ribu, 30, tapi jangan juga sampai 100.000, 50.000. Itu bukan reaksi infeksi, tapi kadang-kadang keganasannya, keganasan hematologi kalau terlalu tinggi. Nah, produksi neutrofil ini distimulasi oleh adanya sitokin, ya, sitokin yang dikenali sebagai colony stimulating factor, ya. Jadi kenapa neutrofil atau ya sel ini, fagosit ini meningkat? Karena ada yang menstimulasi. Apa yang menstimulasi? Ya sitokin. Nah, sitokin apa? Ya sitokin colony stimulating factor. Ini diproduksi oleh banyak sel, berbagai tipe sel, ya, yang di mana terjadi infeksi. Jadi di sekitar infeksi itu digambarkan apabila terjadi infeksi seperti ada orang yang maling masuk, kemudian di sekitarnya, sel-sel di sekitarnya itu akan melepaskan yang namanya colony stimulating factor. Kalau misalnya kalau kayak pencuri atau masuk, ya, orang mungkin di sekitar situ akan membunyikan kentongan, ya, minta pertolongan. Nah, sama dengan ini, nah, sel-sel di sekitar tempat infeksi akan melepaskan sitokin ini, yaitu colony stimulating factor, untuk merangsang atau mengaktifkan bone marrow supaya dia melepaskan atau membuat neutrofil lebih banyak, ya. Nah, itu anunya, ya. Jadi nah, neutrofil ini adalah sel, tipe sel yang pertama kali respon apabila ada infeksi, ya. Apabila ada satu mikroba masuk, ya, terjadi infeksi, maka yang pertama dilepaskan itu adalah neutrofil. Kalau kita periksa darah juga yang meningkat itu adalah neutrofilnya. Itu kalau infeksi akut, ya, khususnya untuk bakteri dan jamur, ya, itu. Nah, neutrofil itu bisa memakan mikroba yang ada di dalam sirkulasi, dan kemudian setelah dia makan mikroba yang ada di sirkulasi, maka dia akan lebih cepat keluar dari ekstravaskuler, ya, dia keluar dari pembuluh darah, ya, masuk ke jaringan, kemudian jaringan di sekitar di daerah infeksi, kemudian dia juga bisa memakan mikroba dan mati dalam beberapa jam. Ya, neutrofilnya bisa rusak atau mati dalam beberapa jam. Beda dengan makrofag. Kalau makrofag, monosit itu keluar ke jaringan, keluar dari pembuluh darah, dia akan berubah menjadi makrofag dan dia bisa hidup lama. Ya, dia bisa survive, bisa hidup lama. Kalau ini hanya beberapa jam saja. Nah, fagosit yang lain selain neutrofil yang berperan di ini adalah monosit. Ya, monosit ini ya tidak begitu banyak, tidak seperti neutrofil tadi 4.000 sampai 10.000. Kalau dia jumlahnya itu monosit sekitar 5.000 sampai 1.500 sampai 1.000, ya, ya. Jadi dia juga bisa memakan mikroba, ya, makan mikroba yang ada di dalam sirkulasi dan jaringan. Nah, tidak seperti tadi neutrofil yang saya katakan, monosit itu yang masuk ke ekstraseluler, ke jaringan, ya. Jadi dia keluar dari pembuluh darah, masuk ke jaringan, itu dia bisa survive, ya, untuk long period, ya, long period. Jadi periode yang panjang, lama, ya, di dalam jaringan, ya. Nah, monosit di jaringan setelah keluar dari aliran darah, maka untuk di jaringan itu dia akan berdiferensiasi menjadi sel makrofag, ya, itu yang disebut makrofag. Jadi monosit kalau dia berada di dalam intravaskuler, tapi setelah dia keluar masuk ke jaringan itu yang disebut makrofag, ya, dan dia bisa hidup lama, ya, survive dia. Nah, neutrofil dan monosit itu migrasi ke ekstravaskuler, ya, di daerah infeksi melalui ikatannya dengan endotel, ya, adhesion molekul, ya, dan sebagai respon daripada kemoprotektan. Jadi ada proses di situ bagaimana neutrofil atau monosit itu bisa keluar, ya, dari pembuluh darah masuk ke dalam jaringan. Ya, itu satu proses mekanisme yang ya cukup harus dipelajari lagi, ya, dalam.
Nah ini ya kalau kita lihat contoh saja dari monosit ya, monosit kalau jadi dihasilkan oleh bone marrow, kemudian ini monosit ya yang ada di dalam darah, kemudian ini kalau dia keluar ke jaringan dia berdiferensiasi menjadi makrofag ya, disebut tisu makrofag ya, tergantung lagi di mana tempatnya. Kalau tempatnya di otak ya itu dinamakan mikroglia ya, ini kalau di central nervous sistem itu namanya ini ya namanya mikroglia ya. Kalau makrofag ya, jadi ini monosit di dalam aliran darah, kemudian dia keluar ke jaringan ya, ke jaringan itu tergantung di mana tempatnya. Kalau tempatnya di central nervous system itu yang dinamakan mikroglia. Kalau di tempatnya di hati ya, makrofag itu namanya sel Kupffer ya. Sedangkan kalau dia di alveolar ya makrofag ya, makrofag alveolar kalau di paru ya. Sedangkan kalau bone biasa disebut osteoclast ya. Nah itu di mana dia berada namanya beda-beda, ini makrofag ya. Nah ini proses fagositosis ya, bakteri masuk ya ke makrofag. Nah kemudian tadi ada pengikatannya antara reseptornya, misalnya reseptor lipopolisakarida ya, ini mengenal nanti, kemudian bisa juga ini bisa mengenal langsung, kemudian bisa juga dengan bantuan komplemen ataukah dengan bantuan antibodi ya, sehingga mikroba itu bisa dikenali oleh reseptor yang ada pada permukaan bakteri tersebut ya, misalnya reseptor yang ada pada permukaan makrofag ya. Jadi ada mekanisme bagaimana satu mikroba itu bisa dimakan ya, atau bisa fagosit oleh sel-sel fagosit ya, seperti neutrofil atau makrofag. Ini kami ambil contoh ya, yaitu pengenalan non spesifik, jadi langsung ya dengan reseptor yang ada pada permukaan makrofag. Yang kedua adalah dengan bantuan komplemen ya. Kemudian yang ketiga adalah dengan bantuan antibodi ya, sehingga suatu mikroba itu bisa diingest atau dimakan ya oleh makrofag tersebut ya untuk difagositosis. Kemudian proses tadi setelah penarikan bakteri, kemudian ada pengenalan dan pengikatan, kemudian proses endositosis ya. Endositosis tadi mikrobanya masuk ke dalam sel ya, kemudian dia masuk ke dalam fagosom ya. Ini ada lisosom enzim, ini fagosom, nanti terjadi fusi fagolisosom. Jadi yang ini ya dengan ini mengalami fusi ya, membentuk yang akan menghancurkan bakteri yang dimakan tadi ini ya, dicerna dia jadi hancur mati ya. Jadi ini proses fagositosis. Nah ini proses sequence event pada migrasi, bagaimana sel leukosit itu keluar ke daerah infeksi. Ini kan kalau kita lihat ini adalah pembuluh darah ya, ini adalah endotel ya, ini di dalam aliran darah ya. Jadi ini pembuluh darah ya, ini aliran darah, sel-sel darah ini, kemudian ini adalah endotel ya, endotel, kemudian ini jaringan di luar. Nah bagaimana tadi dikatakan bahwa ini proses inflamasi juga ya, bagaimana sel darah putih leukosit itu atau neutrofil ya atau monosit bisa keluar dari pembuluh darah ya, yaitu karena ada bantuan kemokin, selektin ya, proteoglikan ya, integrin di situ banyak berperan di situ ya. Jadi apabila ada infeksi di suatu tempat di luar, maka ya ini misalnya ada infeksi ya, bakteri ya yang dimakan fagosit dan makrofagnya ini tidak mampu memfagositosis, maka dia akan melepaskan sitokin. Sitokin itu adalah TNF alfa ataukah interleukin 1 yang merupakan sitokin proinflamasi ya. Maka dia akan mengaktifkan endotel ini ya, sel endotel
Nah, sel endotel yang aktif ini dia akan mengekspresikan selektin, kemokin, ya, terus nah itulah yang menarik ya neutrofil ini untuk mendekati endotel, ya, terjadi adesi, kemudian nanti akan keluar, dia mengalami rolling di sini, ya. Jadi akan keluar melalui sela-sela endotel ini, ya, dia masuk ke daerah tempat infeksi, ya. Jadi begitu. Jadi ada proses sequence eventnya ini adalah pertama tadi ada infeksi, ya, kemudian rolling, jadi ini sel-sel darah ini akan bergulir, ya, mendekati endotel untuk keluar dari pembuluh darah, ya. Kemudian yang kedua adalah integrin aktivasi by kemokin. Jadi meskipun ini bergulir ini, tapi kalau dia tidak melekat di endotel, ya, tidak mendekati endotel, maka dia akan keluar. Nah, inilah karena ada peranan daripada integrin, ya, di situ ada kemokin dan integrin. Kemudian stabil, stabil, jadi melekatnya sudah stabil. Ini kan stabil, ya, jadi dia melekat begini banyak. Kalau ini kan belum, ya, maka dia akan dikeluarkan, bantu keluar dari endotel ini. Setelah endotel masuk ke dalam jaringan. Jadi terjadi migrasi melalui celah-celah yang ada di endotel, ya. Nah, itu. Ini ada sistem pertahanan innate, salah satunya adalah inflamasi, ya. Nah, ini prosesnya jam berapa? Kasih tahu saya kalau kurang 15 buka puasa, ya. Jam 6 buka puasa, ya. 15 menit lagi kita, ya. Mudah-mudahan bisa. Nah, ini adalah bagaimana ini kalau kita lihat. Nah, ini adalah kita ambil contoh ini fagosit, ya, makrofag. Ini adalah mikroba, berbagai macam mikroba yang bisa masuk ke dalamnya. Nah, tergantung mikrobanya. Nah, itu yang diekspresikan, misalnya ini mikrobanya dia punya komponen manosa, maka dia akan berikatan dengan reseptor manosa. Ya, kalau ini ya polisakarida, ya, dia akan dikenali oleh reseptor LPS, ya, reseptor polisakarida, dibantu oleh toler reseptor di sini. Nah, apa yang terjadi apabila terjadi suatu bakteri misalnya dikenali oleh reseptornya atau dia berikatan, diikat, ya, oleh reseptornya, maka ini yang terjadi, ya. Apakah terjadi fagositosis, jadi mikroba tersebut, ya, jadi masuk fagositosis, dimakan, kemudian masuk ke dalam fagosom dan terjadi killing dari mikroba, sama dengan tadi kita lihat, ya, di gambarnya, maka mikrobanya akan dihancurkan, mati. Ataukah yang kedua, produksi ROS, ya, dihasilkan sitokin, yaitu reaktif oksigen intermediate, itu ROI, ya. Nah, itu akan ROI ini adalah zat yang toksik terhadap mikroba sehingga mikroba bisa mati, ya. Ini pun jalurnya begini, ya, bisa ke sini. Nah, kalau yang ini teraktivasi, maka apa yang terjadi di dalam intraseluler daripada makrofag, maka terjadi peningkatan integrin ability, kemudian cytoskeleton exchange, dan terjadi migrasi ke jaringan. Jadi ini dia akan berputar menuju ke jaringan, ya. Jadi prosesnya ini adalah recognition, pengenalan mikroba melalui mediatornya, ya, kemudian respon seluler, ini respon yang terjadi intraseluler, kemudian ini hasilnya, functional outcome-nya, yaitu apakah terjadi killing daripada mikroba, ya, jalur ini juga menjadi killing, ataukah dia tidak membunuh tapi dia rolling, migrasi ke jaringan. Nah, ini sama, ya. Tadi ini proses fagositosis, ya, jadi ini masuk, ya, jadi endositosis masuk dalam sel, kemudian ini mikrobanya yang fagosom, dia akan nanti membentuk fagolisosom, ya, fagolisosom seperti ini. Nah, ini toksik, dia akan membunuh mikroba yang dalam, ya. Yang kedua adalah terbentuknya ROI itu yang tadi saya katakan, dia toksik terhadap mikroba sehingga dibunuh, mikrobanya ini dihancurkan, ya. Ini proses fagositosis, ya. Jadi bagaimana innate immunity menghancurkan satu mikroba atau membunuh mikroba yang dimakannya itu, ya, itu satu proses.
Sama ini ya, fagositosis mikroba persis sama dengan tadi cerita. Nah ini juga ya. Nah ini adalah apabila terjadi ikatan ini ya, sitokin tertentu ya, dengan misalnya interferon ya, ini adalah makrofag, contohnya lagi adalah sel makrofag ini, sel makrofag, maka apabila terjadi ada sitokin yang dilepaskan ya, misalnya sitokin dilepaskan ini ya, interferon gamma, dia akan berikatan dengan reseptor interferon gamma pada permukaan fagosit. Ya, apa yang terjadi? Nah, ini semua yang bisa terjadi. Apakah terbentuk inos, ya, nitrat oksida yang toksik terhadap mikroba, ataukah pelepasan sitokin, ya, inflamasi TNF, ataukah peningkatan ekspresi daripada Maillard histocompatibility. Nah, ini berperan dalam kalau dia akan menjadi antigen presenting cell, ya. Jadi bagaimana sel makrofag itu bisa berperan dalam membantu adaptive immunity dengan cara dia menjadi antigen presenting cell, ya. Nah ini. Nah ini molekul proselektif ya. Nah kemudian efek fungsionalnya. Kemudian sel yang lain yang berperan adalah tadi kita sudah bicara neutrofil, monosit, makrofagnya. Yang lain berperan di ini adalah NK sel ya, natural killer cell. NK sel adalah kelas daripada limfosit sebenarnya ya, satu indoinvasion, di mana dia respon terhadap intraselular mikroba. Jadi mikroba yang letaknya intraseluler itu bisa dilawan oleh NK sel. Ya, dengan cara dia membunuh sel yang terinfeksi. Ya, jadi bukan mikrobanya yang dibunuh, tetapi dia menghancurkan sel yang terinfeksi sekalian dengan mikrobanya, ya, jadi habis dia, ya. Kemudian NK sel mengenali host sel, ya, mikroba, ya, kira-kira. Nah ini contohnya bagaimana fungsi daripada NK sel. Nah ini kalau ini NK sel ya, kalau dia ada suatu sel. Ini NK sel ya, apabila ada suatu sel dalam tubuh kita yang terinfeksi oleh virus, maka NK sel ini akan menghancurkan virus yang sel yang terinfeksi virus ini. Jadi sekalian dengan virusnya akan hancur ya. Jadi sel yang terinfeksi sekalian dengan virusnya itu dihancurkan oleh NK sel ya. Nah, yang kedua adalah cara kerja NK sel itu adalah, nah apabila suatu misalnya makrofag ya yang memakan memfagosit suatu bakteri, itu dia bisa melepaskan interleukin 12, sitokin yang disebut interleukin 12. Nah ini interleukin 12 dia mampu mengaktifkan NK sel ini ya, interleukin 12 yang dilepaskan yang merupakan sitokin yang dilepaskan oleh makrofag, itu dia bisa mengaktifkan NK sel. Nah, NK sel yang aktif ini dia akan melepaskan sitokin yang namanya interferon gamma. Nah, interferon gamma ini dia mampu mengaktifkan makrofag supaya makrofag ini mampu membunuh ya mikroba yang dia makannya. Jadi makrofagnya tidak apa-apa, tapi mikrobanya hancur ya. Jadi begitu. Ada dua mekanisme kerja memang NK sel itu berperan dalam membunuh atau mengeliminasi mikroba ya. Nah ini seperti ini gambarnya. Nah, kenapa mungkin pertanyaan, kenapa NK sel tidak membunuh semua sel-sel yang ada dalam tubuh kita? Ya, itu karena adanya yang namanya reseptor inhibitory. Ya, kalau kita lihat reseptor inhibitory ya, kalau kita lihat ini adalah NK sel, ini adalah normal sel yang tidak terinfeksi oleh virus. Bedakan dengan ini, ya, ini terinfeksi dia, ya, ada virus dalamnya. Tapi ini adalah yang tidak terinfeksi. Nah, sel yang normal tidak terinfeksi, apabila dia berikatan dengan NK sel, maka itu sel ini akan mengekspresikan namanya MHC kelas 1, ya, self class 1 MHC, ya, kelas 1 ini, ya.
Dengan adanya ekspresi daripada MHC kelas 1 ini, maka NK sel itu dia tidak mampu menghancurkan, ya. Jadi NK sel tidak teraktivasi sehingga dia tidak membunuh sel ini, ya. Beda dengan NK sel kalau dia bertemu dengan sel yang terinfeksi virus atau ada mikroba intraseluler di dalam sel ini. Maka kalau ada begini, MHC kelas 1 itu tidak diekspresikan. Ya, kita tahu bahwa MHC kelas 1 ini adalah merupakan inhibitor reseptor, ya. Dan jadi dia tidak berikatan, ya, jadi tidak diekspresikan sehingga tidak ada ikatan dengan NK sel. Ya, tidak ikatan NK sel sehingga NK sel ini menjadi aktif. NK sel menjadi aktif maka dia akan membunuh, menghancurkan sel ini beserta virus yang ada di dalamnya. Ya, jadi itu model kerja daripada NK sel. Ya. Nah, komplemen itu kumpulan komplemen itu bukan sel, ya, dan dia merupakan protein. Dia dalam membran protein yang ada dalam sirkulasi, ya. Nah, ini penting dalam pertahanan terhadap mikroba, ya. Jadi kebanyakan dia adalah enzim proteolitik. Kemudian komplemen, aktivasi komplemen itu meliputi, ya, aktivasi sekuensial daripada enzim-enzim, ya, ada kaskade enzim. Nah, sistem komplemen ini memperbaiki kemampuan antibodi dan fagosit, sel fagosit untuk membersihkan atau mengeradikasi mikroba, ya, dan merusak sel dari organisme. Kemudian komplemen ini bisa mempromosikan proses inflamasi dan bisa dia menyerang, mengattack, ya, patogen sel membran, ya. Nah, itu. Nah, ini, ya, komponen utama daripada efektor dalam sistem komplemen. Kita kenal 3 jalur pada komplemen, ada classical pathway atau jalur klasik, ada embellectin pathway, dan ada alternative pathway. Nah, ini yang kamu pelajari, baca baik-baik, ya, nanti buka di bukunya, ya, atau bisa lihat di sini di screenshot saja ini, ya, karena saya tidak kasih slide saya, ya. Nah, ini, ya, tapi ada 3 jalur utama, yaitu classical pathway, ada lectin pathway, dan ada alternatif pathway, ya. Nah, itu tugas saja kamu baca itu, ya. Nah, ini, ya, ada 3, ya. Ini yang terkait dengan innate immunity. Classical pathway itu terkait dengan adaptive immunity, ya. Kemudian lectin pathway itu yang terkait juga dengan innate immunity, ya. Yang classical pathway itu yang adaptive immunity. Nah, ini, ya, bagaimana komplemen, ya, ini, ya, ada 3 jalur, ya, mikroba, kemudian dia bisa berikatan dengan antibodi, ya, untuk yang classical pathway, ya, jalurnya. Kemudian ini manusabangic pathway, selective pathway, ya. Ini early step-nya, ya, terjadi inflamasi, ya, fungsi efektor yang berperan di inflamasi adalah komplemen 3A, ya. Kemudian berperan dalam opsonisasi dan fagositosis ada komplemen 3D, kemudian yang berperan pada inflamasi komponen 5A, inflamasi, dan ini adalah lisis daripada mikroba, ya. Lead phase-nya adalah lisis daripada mikroba, ya. Nanti dibaca-baca sendiri komplemennya. Nah, ini adalah sitokin, ya, yang berperan lagi. Tadi kan komplemen ada salah satu yang berperan di innate immunity. Kemudian yang lain adalah sitokin. Nah, sitokin itu banyak, ya, bukan cuma 1-2. Ini cuma sebagian yang tertulis sini. Nah, sitokin itu misalnya ini tadi, ya, ada mikroba masuk dan ditangkap oleh atau dimakan oleh makrofag. Maka makrofag ini dia bisa melepaskan sitokin, ya, sitokin, TNF alfa, interleukin 1 atau kimokin ini bisa dia berperan sebagai proinflamasi, ya. Jadi dia setelah ini dilepaskan maka tidak ada nuku, ya. Nah, ini apabila satu mikroba, ya, dimakan oleh satu makrofag, maka makrofag itu teraktivasi, dia akan melepaskan sitokin, ya.
TNF, interleukin 1 atau kemokin. Nah, sitokin ini akan mengaktifkan endotel ya untuk proses inflamasi, di mana ini sel-sel neutrofil apa akan keluar dari pembuluh darah masuk ke jaringan. Ya, dia membantu infeksi tersebut. Ya, yang kedua ya seperti ini. NK sel ya, NK sel itu dia makrofag itu dia bisa melepaskan selain TNF ya, interleukin, dia juga bisa mengaktifkan melepaskan interleukin 12 yang mampu mengaktifkan NK sel ya. Nah, NK sel yang terinfeksi akan melepaskan interferon gamma. Nah, interferon gamma ini bisa mengaktifkan makrofag supaya makrofag ini mampu menghancurkan mikroba yang dia makan ya. Jadi begitu ada apa ya, fungsi timbal balik ya antara sitokin yang dihasilkan beberapa sel imun ini ya. Nah, ini contohnya beberapa ya sitokin, misalnya sitokin TNF itu terutama dihasilkan oleh makrofag dan limfosit T. Kemudian target kerjanya di mana? Ya di endotel ya, yaitu berupa aktivasi ya untuk terjadinya inflamasi, koagulasi, kemudian neutrofil ya, aktivasi neutrofil ya. Ini semua fungsinya targetnya ya, target kerjanya ini adalah sumbernya daripada sitokin tersebut, dan ini adalah nama-nama sitokinnya ya. Saya rasa sudah selesai mungkin ya. Oh, ini yang terakhir ya, 2 slide mungkin ya, tinggal satu terakhir ya. Aduh, mana nih? Ini juga penting, jadi saya tidak satu lagi slide. Ini penting itu karena salah satu fungsinya adalah mengaktifkan fungsi daripada innate immunity itu adalah dia mampu mengaktifkan adaptive immunity, dan ini adalah contohnya. Sudah kelihatan? Iya dok. Tidak bisa naik. Tuh bermasalah ini. Nah, ini ya, ini slide terakhir tapi penting, bahwa ini kalau kita lihat ini memberi gambaran bagaimana innate immunity bisa mengaktifkan adaptive immunity ya. Kalau ini adalah imunitas seluler, ini adalah imunitas humoral ya. Nah, kita lihat ini makrofag atau dendritic cell itu kan adalah bagian daripada innate immunity ya, sistem yang bekerja pada innate immunity. Nah, ini dia berperan. Nah, ini makrofag yang membawa suatu mikroba itu akan mengaktifkan ya, memperkenalkan ya, jadi dia akan memperkenalkan antigen daripada mikroba ini ya melalui proses pengenalan ini ya. Jadi terjadi pengenalan, jadi dia berperan sebagai antigen presenting cell ya. Nah, nanti ini di makrofag yang berperan sebagai antigen presenting cell itu akan mengekspresikan mayor histocompatibility ya, nanti dipelajari lebih jauh lagi nantinya ada kuliah khusus. Nah, inilah yang memperkenalkan peptida daripada antigen sehingga dikenali oleh naif limfosit T. Nah, inilah awal di mana terjadi namanya respon imun adaptif. Ya. Nah, kalau yang di jalur humoral ini, humoral itu kan khusus untuk mikroba atau patogen yang sifatnya ekstraseluler. Kalau ini intraseluler, ini ekstraseluler yang ada di dalam aliran darah, ya, di dalam Mustika ini sudah loyo sekali, me. Bangun. Hampir membuka Mustika. Ya, mikroba ya, saya lihat kok tertidur. Ya, jadi ini mikroba yang ekstraseluler ya. Ini bisa dibantu oleh komplemen ya. Nah, kompleks antigen dengan komplemen dengan mikroba ini dia bisa mengaktifkan ya limfosit B melalui ikatannya dengan ini ya, reseptor yang ada pada limfosit B. Ya, inilah baru dikatakan bahwa respon imun adaptif mulai bekerja, mulai proses. Ya, pada waktu di mana limfosit ini mengenali suatu antigen.
ya. Nah, kalau yang ini di bawah sudah kita bicara tentang adaptif. Jadi saya tidak bicarakan, nanti ada dosen selanjutnya akan membicarakan tentang adaptif immunity. Ya, oke ya, karena sudah dekat buka, ya saya harap ya apa yang saya kasih ini ya meskipun waktunya agak buru-buru karena memang betul-betul padat saya hari ini ya, mudah-mudahan ada manfaatnya dan kalian bisa menangkap ya meskipun tidak 100% ya mungkin, tapi ini ada saja imunologi itu kalau sudah kuliah harus langsung dibaca, kalau tidak susah nanti kamu mengajarnya ya, karena ini sambung menyambung nanti ya, apa yang bisa bicarakan nanti harus sambung itu dengan kuliah-kuliah berikutnya ya. Oke, kalau tidak ada lagi karena waktu juga sudah jelang buka puasa sudah lewat ya.